Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai presentasi UAS metode penelitian pengenal front-end user pada aplikasi tes web Caustic dengan optimalisasi visualisasi yang terbuka di Universitas Muhammadiyah. Nah, latar belakang dan masalah utamanya. Jadi digitalisasi dalam dunia rekrutmen saat ini mendorong instansi termasuk Universitas Muhammadiyah untuk mengadopsi tes psikologi berbasis web. Salah satunya adalah tes public Caustic. Namun kendala utama yang sering dihadapi kandidat adalah jumlah soal yang sangat banyak. Kondisi ini potensi menurunkan tingkat fokus, lalu memicu kelelahan visual akibat tanpa soal yang monoton, serta meningkatkan risiko kesalahan pengisian atau human error. Selama ini pengembangan front-end user belum sepenuhnya berfokus pada aspek kemudahan penggunaan, usability, dan kenyamanan optimal. Dari sinilah rumusan masalah penelitian ini muncul. Bagaimana mengembangkan dan mengoptimalisasi visualisasi yang terbuka modul user pada aplikasi tes web Caustic basis web untuk minimalkan human error dan mendongkrak kenyamanan pengguna. Ruang lingkup dan tujuan penelitian. Penelitian ini fokus pada penuh pada perancangan dari implementasi user interface serta optimalisasi visualisasi front-end modul user yang akan digunakan langsung oleh kandidat. Dan ini secara khusus membatasi diri pada sistem Caustic dan tidak membahas modul admin, fungsi backend secara mendalam maupun aspek file system. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah merancang antar muka yang mudah dipahami, mengurangi risiko human error kandidat, serta mendukung efektivitas jalannya proses rekrutmen di Universitas Muhammadiyah. Lalu ada hipotesanya. Pertama, ada optimalisasi visual yang terbuka, front-end meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi, desain yang lebih terstruktur mengurangi human error saat mengerjakan tes, perbaikan antar muka membantu kandidat memahami instruksi dengan lebih baik, pengembangan modul secara langsung mendukung efektivitas proses rekrutmen organisasi. Nah, untuk mendukung perancangan ini dilakukan studi komparatif terhadap beberapa literatur terkait. Di antaranya adalah penelitian UX Honeycomb pada LMS Edlink yang menekankan pentingnya mengurangi beban kognitif pengguna. Lalu ada evaluasi prinsip EMK pada website Satya Tiara Bhinneka mengenai pentingnya penyajian informasi terstruktur. Lalu ada serta metode waterfall pada sistem psikotes berbasis web untuk otomasi scoring. Lebih lanjut, teori usability heuristik pada aplikasi JKN mobile menunjukkan bahwa kejelasan indikator status dan feedback visual sangat krusial agar pengguna tidak melewatkan input jawaban. Lalu ada evaluasi dan perbaikan desain antar muka pengguna pada aplikasi FOMO menggunakan metode pendekatan user centered design berhasil meningkatkan puasan pengguna secara signifikan. Dan terakhir ada penggunaan alat tes psikotes untuk melihat kepribadian karyawan di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, analisis kebutuhan berdasarkan tersebut mendapatkan resitasi final, itu adalah sistem wajib menyediakan halaman login autentikasi bagi kandidat, diikuti halaman awal yang membuat opsi lihat tutorial dan memulai pengerjaan tes. Lalu kandidat diwajibkan mengakses dan membaca halaman tutorial serta instruksi pelaksanaan sebelum diizinkan masuk ke ruang tes. Lalu ada pada halaman pengerjaan tes harus tersedia daftar soal, indikator waktu, dan pesan pengingat disclaimer pada bagian footer. Lalu ada agar posisi pengerjaan terpantau dengan baik, nomor soal yang sedang aktif akan berubah warna, begitu juga dengan nomor soal yang sudah selesai dijawab. Ada fitur krusial lainnya adalah peringatan visual dan audio. Timer akan berubah warna menjadi merah dan berkedip saat waktu tersisa 5 menit, diikuti peringatan beep sebelum waktu habis. Lalu ada sistem juga dilengkapi fitur validasi otomatis yang memunculkan pesan peringatan jika soal yang sedang terlewat. Jika waktu utama habis, kandidat diberikan waktu toleransi tambahan selama 5 menit sebelum sistem melakukan auto submit secara otomatis.
Lalu setelah tes selesai, kandidat langsung diarahkan ke halaman terima kasih dan juga dikunci agar tidak dapat mengisi tes untuk kedua kalinya. Dari sisi kebutuhan non-fungsional, sistem wajib menerapkan komunikasi warna terbuka menarik, tidak monoton, juga bersifat responsif dan juga serta user friendly. Lalu ada use case diagram. Pertama ada use case login, kandidat melakukan autentikasi dengan memasukkan username dan juga password yang valid sebelum masukkan ke halaman utama. Lalu use case mengakses tutorial, sistem memvalidasi bahwa kandidat telah membaca panduan. Jika kandidat mencoba langsung memulai tes tanpa membaca tutorial, sistem akan menolak akses dan mengarahkan kembali. Lalu ada use case memulai tes, menampilkan instruksi tata cara pelaksanaan tes secara detail sebelum tombol mulanya diaktifkan. Lalu ada use case pengujian tes lebih caustic, yaitu merupakan daya inti dari sistem yang ada. Lalu ada spesifikasi use case login, lalu ada spesifikasi use case tutorial, spesifikasi use case memulai tes, dan juga terakhir adalah spesifikasi use case saat pengerjaan tes. Sini tertera ada beberapa activity diagram, ada activity diagram login, lalu ada mengakses tutorial, activity diagram memulai tes, dan juga aktivitas diagram mengerjakan tes. Guys, berikut presentasi mengenai UAS metode penelitian. Sekian dan juga terima kasih.